Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada hari ini kita akan memasuki teks deskripsi 3.2. Di teks deskripsi 3.2 itu kita akan menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian anak-anakku, pada KD 3.2 target kalian yang pertama mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Kemudian menguraikan struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Kemudian menyimpulkan struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Kemudian yang 3.2.4 menanggapi struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Langsung lanjut. Ciri kebahasaan dari teks deskripsi itu yang pertama adalah penggunaan bahasa teks deskripsi itu yang pertama adalah kata umum dan kata khusus. Kalian tahu apa itu kata umum dan kata khusus? Kata umum adalah hipernim atau bisa disebut juga hipernim. Kemudian kalau kata khusus adalah hiponim. Kata umum adalah kata yang bermakna umum atau bermakna luas. Sedang khusus adalah kata yang bermakna khusus. Di sini contohnya ada kata warna. Warna itu ada merah, kuning, hijau. Kemudian merah dan kuning itu berbeda. Berbeda ya, merah dan kuning. Kemudian kuning dan hijau itu berbeda. Tapi merah itu warna, kuning itu warna, hijau itu warna. Berarti warna memiliki makna yang umum. Jadi warna itu termasuk hipernim atau kata umum. Kemudian merah, kuning, hijau itu termasuk kata khusus. Kemudian ada kata lagi, melihat. Melihat itu ada memandang, melirik, melotot, mengintip. Kalau mengintip itu dari areal yang sempit itu mengintip. Kalau melotot itu berarti matanya terbelalak besar itu. Kalau melirik itu dari samping. Kemudian memandang itu biasanya pemandangan atau areal yang luas. Memandang dan melirik itu berbeda. Karena melirik itu dari samping, memandang areal yang luas. Melirik dengan melotot itu juga berbeda. Melotot dan mengintip itu berbeda. Tapi mengintip itu melihat. Melotot juga melihat. Melirik juga melihat. Memandang juga melihat. Berarti di sini bisa diketahui bahwa melihat itu termasuk hipernim atau kata umum. Kemudian memandang, melirik, melotot, dan mengintip itu termasuk kata khusus atau hiponim. Kemudian yang ketiga, contohnya lagi ikan. Ikan itu ada hiu, lele, mujair. Lele dan mujair itu berbeda. Hiu dan lele itu juga berbeda. Tapi hiu itu ikan, lele itu ikan, mujair ikan. Berarti ikan termasuk kata umum. Pinter seperti itu ya. Kemudian di sini ada lele. Pak, di atas tadi lele termasuk kata khusus. Tapi di sini lele itu ada jumbo dan jawa. Itu berarti lele jumbo dan lele jawa itu berbeda. Tapi jumbo itu termasuk lele, jawa itu termasuk lele. Berarti di sini lele termasuk hipernim atau kata umum dari kata khusus jumbo dan jawa. Bisa ya anak-anakku? Lanjut. Ciri kebahasaan yang kedua dari teks deskripsi adalah kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Nah, itu contohnya seperti ini. Ibuku orang yang baik. Itu penjelasan atau bukti. Jadi kalimat perincian itu bukti paling enaknya. Ibuku orang yang sangat baik. Berarti
Bukti bahwa ibuku orang yang baik apa? Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu bukti bahwa ibu orang yang baik. Kemudian ayahku orang yang sabar. Apa itu Pak buktinya? Bukti bahwa ayah yang sabar ketika aku marah, ayah dengan sabar menghiburku, atau ketika aku sedang sedih, ayah berusaha dengan sabar menghiburku. Berarti ayah menghiburku, itu termasuk kalimat perincian bukti bahwa ayah seorang yang sabar. Adik baik hati. Baik hatinya apa? Membantu nenek menyeberang jalan. Berarti kalimat perinciannya membantu nenek menyeberang jalan. Itu kalimat perincian dari kalimat adik baik hati. Kucingku manja. Kalimat perinciannya apa? Oh, kucingnya suka berguling-guling di kaki. Itu berarti suka berguling-guling di kaki, kalimat perincian dari kucingku yang manja. Bisa ya anak-anakku? Kemudian yang ketiga, unsur kebahasaan yang ketiga itu adalah ini, daftarlah kalimat yang membuat kamu seakan melihat, mendengar, merasakan objek yang dideskripsikan. Kalau ini dulu di SD pernah itu namanya citraan. Citraan itu berarti dari panca indera kita. Misalnya seperti ini, citraan mata atau penglihatan. Langitnya berwarna putih. Kamu tahu langit berwarna putih dari apa? Dari mata. Itu berarti citraan penglihatan atau seakan dapat dilihat. Suara gemuruh ombak, saut menyahut. Kamu tahu gemuruh ombak dari apa? Dari telinga. Itu berarti seakan bisa didengar. Kemudian angin lembut membelai pipiku. Jadi anginnya serasa membelai pipi. Itu bisa dirasakan. Di sini ada ya contohnya ya. Kulitnya kuning langsat. Kamu tahu kuning langsat dari apa? Dari mata. Itu berarti seakan dapat dilihat. Bernyanyi kecil. Kamu tahu dia bernyanyi dari apa? Dari telinga. Itu berarti seakan dapat didengar. Kemudian rasa hangat berbaur lembutnya hembusan angin sore. Kamu tahu lembutnya angin sore dari apa? Dari perasaan, berarti seakan dapat dirasakan. Jadi itu unsur kebahasaan yang ketiga. Kemudian lanjut yang ke berikutnya. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Nah, ini hubungannya dengan kata sifat. Baik. Baik itu bentuk emosinya apa? Tulus, ramah. Ramah itu baik ya, penuh kasih itu baik. Menginspirasi itu bisa memberi contoh orang lain. Itu berarti juga kata sifat baik. Indah. Kata sifat indah. Kata emosi kuatnya apa? Elok, molek. Molek itu indah, permai itu indah, menakjubkan itu indah. Itu hampir sama dengan sinonim ya. Kuat. Kuat itu apa? Tangguh perkasa. Kuning. Kuning kemilau, kuning keemasan. Merah, merah menyala, merah merona. Jadi seperti itu. Kemudian mengidentifikasi majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Atau paling enak itu kalau majas itu bahasa kias. Jadi kalian tidak tahu apa itu majas, tapi tahu bahasa kias itu berarti nanti ketemu. Jadi bahasa kias itu adalah bukan makna sesungguhnya. Contohnya kunci, ada kunci motor, kunci jawaban. Kalau kunci motor itu memang berbentuk kunci, kunci jawaban itu kertas, berarti kunci motor itu makna sesungguhnya, kunci jawaban itu bermakna kias atau nanti bisa bermajas. Contohnya seperti ini. Batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Di situ ada kata menjaga. Menjaga itu biasanya yang menjaga siapa? Manusia. Tapi di situ yang menjaga batu karang. Berarti di situ ada makna kias. Batu karangnya seperti manusia. Itu berarti kalau dalam bahasa itu disebut majas personifikasi. Jadi majas personifikasi adalah majas yang
selain manusia mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya pulpen menari-nari di atas kertas. Pulpennya menari. Itu berarti yang menari kan manusia, tapi kok di situ pulpen, berarti pulpennya seperti manusia. Di situ ada bahasa kias, ada bahasa majasnya. Kemudian mobil berlari cepat. Yang berlari itu kan manusia. Di situ kok mobil yang berlari, berarti di situ ada bahasa kias, bukan makna sebenarnya. Berarti di situ ada penggunaan majas. Atau kalau dalam teks deskripsi itu penggunaan majas, misalnya ketika di pantai angin lembut membelai pipiku. Wah, anginnya seperti tangan bisa membelai, itu berarti ada bahasa kias. Masa anginnya membelai? Angin kan tidak punya tangan, itu berarti ada bahasa kias, ada penggunaan majas. Jadi mudahnya kalau penggunaan majas itu cari yang bahasa kias atau cari yang bukan makna sebenarnya. Angin membelai pipiku itu disebut majas personifikasi. Jadi seperti itu ya anak-anakku, penggunaan kebahasaan dalam teks deskripsi. Untuk contoh dan tugasnya bisa dilihat di pelajaran. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.